Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada Bapak Ibu saudara semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita bersama-sama menaikkan puji syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih karunia, penyertaan dan pertolongannya. Dan mari pada kesempatan ini kita gunakan waktu kita sejenak untuk kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dan kiranya hidup kita di hari ini senantiasa ada di dalam tuntunan terang firman-Nya. Mari sebelumnya kita bersyukur di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur kepadamu yang berkenan untuk terus mengingat kami, melihat kami, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami orang-orang berdosa ya Tuhan, tetapi Engkau berkenan untuk terus mengindahkan kami, terus memperhatikan kami, dan semua karena belas kasih-Mu. Hidup kami sungguh sangat berat tanpa pertolongan-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, dengan menyadari akan kasih-Mu yang luar biasa, kami mengarahkan hidup kami kepadamu dan bersama-sama menaikkan syukur kepadamu. Dan kami juga boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih tuntunan-Mu. Dan bila melalui firman yang akan kami dengar bersama, kami renungkan bersama, ini boleh menjadi penuntun, penerang bagi langkah kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini akan kita baca bersama dari Injil Lukas 19 ayat 9 dan 10. Lukas 19 ayat 9 dan 10 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, ditemukan. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, bagaimana rasanya ketika kita sedang dalam perjalanan terus tersesat? Bingung, pasti bingung. Kita pasti akan berusaha untuk kembali menemukan jalan yang mestinya kita lalui. Bisa bertanya, bisa mencari tanda atau petunjuk. Kalau tersesat di kota, mungkin kita masih gampang untuk bertanya, cari arah. Atau kalau zaman sekarang sudah ada Google Map. Tapi kalau tersesatnya di hutan, mau tanya ke siapa? Ke pohon, ke binatang-binatang, tentu akan jauh lebih susah. Sehingga memang ketika orang tersesat di hutan, di gunung, ketika sedang mendaki gunung, seringkali akhirnya mengalami kondisi yang mengenaskan. Kerinduan bagi orang yang tersesat adalah kembali menemukan jalan yang benar. Atau dalam konteks mereka, para pendaki gunung yang lepas atau terpisah dari rombongan dan tersesat, maka satu-satunya harapannya adalah, keinginannya adalah ditemukan oleh rombongan teman-temannya atau oleh tim SAR. Dan ketika ditemukan, maka sungguh sebuah sukacita, karena itu menjadi tanda bahwa dia pasti akan selamat, akan bisa pulang ke rumah. Gambaran ini menjadi gambaran juga untuk kehidupan iman kita, kehidupan kita sebagai manusia. Dalam kehidupan kita, disadari atau tidak, seringkali kita dalam kondisi tersesat karena keinginan-keinginan kita, karena ambisi kita, hawa nafsu kita. Seringkali kita tersesat atau malah menyesatkan diri. Dan ketika sudah masuk ke sana, ke berbagai hal yang
bersifat duniawi dan memang kadang dirasa menyenangkan, kita akan sulit untuk kembali ke jalur atau jalan yang benar. Maka kita membutuhkan pertolongan. Dalam kondisi kita tersesat, harus ada yang menemukan kita dan membawa kita pulang. Itu yang dirasakan oleh Zakheus dalam bacaan kita tadi. Dia memang bukan orang sempurna, orang suci. Dia sebagai manusia pasti melakukan kesalahan, memiliki dosa. Dan bahkan oleh orang-orang di sekitarnya dia dianggap orang berdosa, orang yang tersesat. Tetapi sayangnya mereka tidak berusaha menolong untuk menemukan dan kemudian membawa dia ke jalan yang benar. Justru membiarkan. Dan luar biasanya Tuhan Yesus datang, menemukan dia dan membawa dia, menolong, menyelamatkan dia. Dia dikembalikan dalam martabatnya sebagai manusia yang adalah milik kepunyaan Allah, yang dikasihi Allah, dan dia dikembalikan ke dalam jalan yang benar, yang mestinya dia jalani di dalam Tuhan. Dan itu pun terjadi ketika Tuhan datang menyapa dia, bahkan berkunjung ke rumahnya, dia merasakan dirinya ditemukan oleh Tuhan. Dan sukacita ini membuat dia lalu mengekspresikannya dengan mengembalikan harta orang-orang yang telah dia peras, bahkan dengan berkali lipat, serta membagikan sebagian kekayaan untuk orang-orang miskin. Sukacita karena dia telah ditemukan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan di jalannya yang sesat, dikembalikan ke dalam kehidupan yang benar. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kita sama seperti Zakheus dan sama seperti yang lain yang seringkali langkah kita tersesat karena keinginan-keinginan kita, karena ambisi-ambisi kita. Dan terpujilah Tuhan Yesus yang berkenan untuk datang mencari kita bagaikan tim SAR yang mencari pendaki yang tersesat dan menemukannya lalu membawa pulang. Mari kita bersyukur kepada Allah karena Tuhan berkenan mencari kita, menemukan kita, dan membawa kita kembali. Dan ini juga mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat saudara kita sesama kita tersesat, maka adalah panggilan juga bagi kita untuk membawa kembali, menemukannya, membawa pulang. Jangan malah membiarkannya atau membuat dia semakin jauh tersesat di jalannya yang salah tadi. Tuhan mengasihi kita, menemukan kita, menyelamatkan kita. Sungguh luar biasa. Amin.